Iya, yang kakek gimana Kelihatannya ya? masih Ada muda, juga. Mang, emang soalnya serius. Memang, kok Mang Idris ya? Lihat saya begini, masih gitu-gitu aja. Saya udah satu begini. Oh iya, berubah. Bagi kawan-kawan yang pernah melakukan pendakian ke kawasan wisata Gunung Gede Pangrango Cibodas, pasti punya kenangan atau pengalaman di salah satu tempat yang akan kita ulas ini, guys. Bagi pendaki, tempat ini menjadi base camp atau tempat singgah sebelum melakukan pendakian. Bagi kawan-kawan yang hanya sekedar ingin menikmati suasana alam ataupun pegunungan, tempat ini bisa juga cocok untuk ngopi bersama teman dan keluarga. Betul guys, kali ini kita sudah berada di Warung Mang Idi. Warung Mang Idi ini sudah sejak puluhan tahun lalu berdiri, guys. Bagaimana keadaan Warung Mang Idi sekarang setelah sekian puluh tahun menemani orang-orang yang cinta alam dan cinta pegunungan? Kita langsung ngobrol dengan yang punya warung yang tidak lain dan tidak bukan adalah Mang Idi, guys. Cek itu. Mang, apa kabar? Baik, baik saja. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mang, ini kita mau sedikit ngobrol-ngobrol nih, Mang, soal tempatnya Mamang nih. Pertama, kenalan dulu kali, Mang, ya. Ya. Punten, namanya siapa, Mang? Mang Idi. Mang Idi. Mang Idi. Nama lengkapnya, Mang? Nama lengkapnya Mang Idi. Mang Idi aja, udah. Mang Idi aja. Udah. Itu udah nama panjang ya, Mang, ya? Nama Mang Idi. Nama panjangnya Mang Idi. Ya. Oke, siap, Mang. Punten, Mang, ini Mang Idi sendiri warung ini dari kapan, Mang? Dari tahun 80. Dari tahun 80. Udah Berapa tahun? 30 tahun. Nah, di sini semenjak dulu waktu di sini tahun 80 masih lampu patroma. Belum ada lampu. Pertama buka warung lampu patroma. Masih lampu patroma, masih baru dikit. Baru pertama belum luas kayak gini belum. Oh, dulu segimana, Mang? Dikit cuma ini doang los. Depannya aja ya, berarti. Oh. Itu baru mundur dikit diuruk gitu lama ini lebar. Maju sampai sekarang alhamdulillah. Berarti udah renovasi, ada renovasi. Selama Mang ini di sini tahun 80 banyak kena mulai mah dikit orang Cibinong, Cibogor ya dikit. Rame. Nah, alhamdulillah sampai sekarang rame terus sama ini. Mang ini dulu tahun 80 di sini sempat ke Gunung Gede, ikut kerja bikin shelter di Gunung Gede. Oh, naik, ya, ikut naik. Sebelum buka warung berarti? Enggak, udah. Oh, udah buka warung udah, tapi ikut. Bawa semen, satu sak, basi, kayu buat bikin shelter di atas. Macam di Kanang Badak, di terakhir Kanang Badak, terus Kanang Batu, terus air panas, terakhir di Rawadenok Batu Kukus. Bikin shelter sama rekan-rekan banyak. Waktu tahun 82, 81, nah udah kelar, 81, 82, udah kelar, 83, beres lah, 88, nah udah kelar beres, shelter itu. Ada yang dari Putri, bikin di Putri, ada yang dari sini di Cibodas, gitu. Selama di sini, Mang Idi alhamdulillah barokah. Itu yang ngasih proyek dari mana, Dari Mang? pusat, pemerintah. Dari pemerintah PPA, pusat. Oh. Perhutani. Iya, berarti memang proyeknya dari pusat, terus mempekerjakan orang-orang sini. Orang Gitu. sini bawa semen, bawa kayu, bawa besi. Material bangunan. Buat shelter buat istirahat anak-anak mendaki di gunung. Oh gitu, iya. Macam di Pangrango. Pertama di Kanang Badak, terus Kanang Batu, terus air panas, terus Penyangcangan, Rawadenok, Batu Kukusnya, terakhir pos. Terus di Pangrango, ada cuman bisa air naik ke Pangrango. Jadi kebanyakannya anak-anak ke Gunung Gede. Oh gitu. Tapi setelah berapa lama itu, Mang? Apanya? Proses lamanya. pembuatan itu, Mang Idi kerja di situ. Hampir 5 bulan lah, lebih. 5 bulan. 5 bulan.
Setelah itu balik lagi. Beres kelas 1 bikin lagi, beres kelas 1 lagi tuh terus-terusan bawa semen, tas beres bikin lagi. Terus jalur Putri sama ada kan 3 jalur. Gunung Putri, Cibodas, terus Safari Bogor. Safari. Nah, Tapi setelah kerja di proyek itu Mang Idi balik lagi ngurus. ngurus ini anak kan datang bareng dari pusat ya jadi Menteri Kehutanan, kumpulin di pos. Bagikan lagi orang kerja di sini. Terus fokus di ngurus di warung ini semenjak kapan? Semenjak ini dari tahun 80 mah, nah ada kesini rame-rame bisa pasang lampu ya. Ada lampu, dibangunin ini di aspal baru, lampu ada baru nyala. Baru fokus ngurus warung. ya. Oh tadinya mah ngikut Serik ke gunung kerja. ke gunung kerja. Ke gunung. Tapi setelah akses ke sini diperbaiki, ulah jalan diberesin, ini terminal. ada lampu, baru fokus di sini. Nah, baru sukses mah ini istirahat deh. Jadi tambah banyak anak-anak dulu waktu zaman naik pendaki gunung anak-anak ISTN. Nah, anak Pancasila Universitas tahu Pancasila. 5 fakultas hukum, ekonomi, mesin, farmasi tahu semua. Terus Gunadarma Itu ngecampnya atau datangnya ke sini dulu berarti? Ke Mang Idi dulu. Terus dia ngecamp di Mandala Kitri itu di depan camping. Camping dulu. Terus ke sini rame. Kalau dari luar kota Anda nggak, Mang? Kan itu ada. Dari Jakarta lah ya, Jakarta Bogor mungkin Jakarta, sekitarnya. Bogor. Kalau yang dari Ada juga dari Bandung ada. Dari Bandung. Ada. Kebanyakan dari Jakarta. Kebanyakan dari Jakarta memang. Anak-anak kampus APP Dharma Pala, Gunadarma, UNAS, UNJ, tahu semua ya. Banyak itu kan. Alhamdulillah. Sampai ada dari Palembang, ada dari luar Bata, ada juga. Macam ada dari Cijantung dulu SMA 88 paling dikenal si Sapoy namanya cewek. Sampai kenal nama ya Mang ya. Berarti tadi nggak cuman anak-anak kuliah gitu, anak kampus, tapi anak SMA. Ada lagi. Pegawai gitu, pekerja? Masih sekolah, sekarang udah nelpon dia kerja di Amerika. Kemarin minggu kemarin nelpon. Iya. Ini gimana kabarnya? Sehat, Poy. Dulu paling kenal Sapoy. Saya udah kerja di mana? Di Amerika, udah punya anak, udah 2. Alhamdulillah. Kapan mau ke Cibodas? Nggak tahu kabarnya, belum ada sempat waktunya. Udah sampai ke Amerika aja masih inget Mang Idi ya, luar biasa. Ada ketemunya ke sini dari SMA 88 Cijantung. Tapi sekalinya datang mereka tuh rombongan apa gimana? Rombongan ada 30 orang, 20 orang. Pokoknya lagi istimewa kadang-kadang 70, 60. 70 orang datang. Datang ke sini, Bro. Udah lebar. Karena ini luas. Alhamdulillah ketika masuk 80 anak-anak kampus menaik Gunadarma, UNAS, UNJ, APP Dharma Pala ya. Sampai ada diklat apa-apa sekarang di sini dulu di Mang Idi. Nah, baru ramenya itu ke sini Sabtu Minggu apa harinya gitu, Mang? Minggu, hari-hari ayah juga kalau liburnya sekolah tiap pas lagi libur sekolah ya. Kalau libur kampus baru tiap hari siang lagi ada. Tapi kalau datang dulu, masuk gitu. Tapi kalau hari-hari Minggu hari-hari biasa mah Sabtu Minggu paling. Ya, kalau hari biasa Sabtu Minggu ramenya. Kalau hari-hari biasa gini lah ada lah, enggak itu ya. Tapi enggak rame kalau Sabtu Minggu, enggak ramenya. Jadi Sabtu Minggu hari biasa mah ada sih ada, cuma begitu rame gitu. Tapi anak-anak itu gimana, Mang? Di sini itu sikapnya itu kayak gimana? Asik-asik atau baik-baik? Alhamdulillah. Selama Mang Idi di sini sudah alhamdulillah salam terus ayah anak. Alhamdulillah. Habis Mang Idi gimana lah? Nama Mang Idi paling baik gitu ya. Kalau masuk. Kalau makan ngambil sendiri. Kalau pesan apa-apa ya, kopi, minum teh manis, bareng apa segala tinggal bikin. Nah, kemudian, Mang bikin teh manis, Mang bikin kopi, Man bandrek. Berapa dicek. Itu udah kayak rumah sendiri, Mang. Tinggal pesan. Udah asik ya, Mang ya. Nah itu alhamdulillah selama di sini dari tahun 80. Tapi mulai proses pelebaran ini ke belakang gimana? Oh ya, bisa diceritain dulu nggak, Mang? Bisa. Piniannya tuh pelebarannya apa? Dari tahun kebanyakan udah banyak ya. Bertambah. Dulu awalnya berapa meter dulu? Cuman sini doang depan tuh sampai pintu ini nih. Itu baru diurung tahun 2002. Diurung 2002. Nah, dulu mah paling kena anak mana ya? Kalimalang, 8 orang temannya si Budi. Nah, itu pertama kena si Budi anak Kalimalang Jakarta. Kena bawa terus tambah banyak terus. Oh, jadi makin banyak yang tahu yang kesini. Namanya cerita kan. Cerita kan? iya. Oh, dari seorang ke seorang dia nyetil teh
wah ada base camp Mang Idi, pendakian. Jadi base camp. Nah, mau naik, mau enggak, nongkrong di Mang Idi, oke, Iya, datang iya, terus masuk. Ah. Jadi base camp warung Mang Idi, pendakian Gunung Gede, Pangrango, Iya. macam nih stiker tuh. Ini punya si Banner ya. Nah. Sampai dibuatin banner ya, Mang ya. Iya, nah itu si Pak U, orang Jakarta juga. Alhamdulillah dari tahun 80, alhamdulillah sekarang 2000 berapa? 2020 ya? 2020. Alhamdulillah tambah banyak. Selain makanan juga katanya Mang Idi ini ya, ada apa? Kalau ada yang mau nginep gitu. Oh, iya, iya. Nyediain tempat buat Ya. istirahat juga emang ya. Tempat istirahat ada namanya barak. Dinamainnya Di barak. dalam namanya barak itu. Kalau mau nyoba pelak boleh ada di bawah. Kalau ini kopi lama kalau Kalau mobil sama ya. dua anjing awet teu meunang. Dua anjing awet teu nggak boleh. Kalau tuh kata Mang Idi kalau berdua sama Kalau perempuan nggak rame-rame, boleh. Sempat 10, 20, 15, oke masuk. Boleh. Berarti memang luas. Kalau dua orang mah nggak boleh, Mak Edi, pila banyak di bawah. Sendiri atau dua orang? kalau kalau buat Nggak boleh. kalau buat berdua perempuan dan laki-laki nggak boleh tapi nginep di sini Ya, guys. buat rame-rame boleh. Kalau masuk. rame-rame boleh. 10 orang gitu Mang ya boleh ya. Orang 10 orang ke bawah lah. Mereka dipungut biaya nggak Mang? Apa gimana Ya bayar? tergantung dia. Kalau punya duit, masuk ke buat kebersihan 5.000. Oh, seikhlasnya berarti. Tuh guys, seikhlasnya kalau Kalau mau nggak ada duit, istirahat. nah, Bisa. kalau nggak ada, ya yang penting selamat jualan maju mau naik, mau pulang, abah alhamdulillah, ya. Udah bahasa ngambeli bebas. Itu awet laki cuma ini bebas bahasa mah. Makanya alhamdulillah kebaikan Mang Idi. Tapi sering Mang yang nginep di sini yang Banyak, ada juga. Kalau apalagi kalau udah libur sekolah, kan masih akur. Sabtu malam minggu penuh. Berapa hari tuh Mang nginep? 2 hari. Ya, Seminggu, ada yang kadang- sampai seminggu. juga. Paling datang Sabtu ya, malam jam 1 ya, sore pulang. Oh, datangnya malam. Iya, kalau naik, misalnya Mang nitip helm, buat naik berapa orang? 15. Helm masukin biar aman ya. Iya, iya. Sini nih, rok ini. Paling 2 malam di atas, kalau ada masih logistik, udah habis. Logistik semalam doang, sore turun. Turun. Gitu. Oh, dari tahun 80 sampai sekarang itu Mang yang udah di hasil dari warung ini apa Mang? Ya, paling jual makanan-makanan aja. Enggak, hasil dari penjualan makanan itu apa Mang Idi bisa menyekolahkan anak sampai Iya, kuliah. alhamdulillah. Kalau biasanya kalau kan anak ya, ada anak nggak putus, alhamdulillah sampai SMP, sampai SD, SMP, ada alhamdulillah ngurus ya, alhamdulillah tingkat tuntas. Enak jual mah cuman gini doang, minuman, makanan. Kalau makan di sini ngambil sendiri. Keluarga Mang Idi anak ada berapa Mang? Ada 4. Ada 4. Istri 1 tapi. Hah? Istri 1. Enggak, laki 2, perempuan 2. Oh. Ada semua, ada. Kalau terus Mang Kalau cucu banyak. cucu oh udah menikah semua. Udah cucu 12 yang ada, sama buyut 2 jadi 14. Udah ada buyut juga. Udah 2. Yang udah tua usia Mang Idi. Usia Mang Idi udah berapa? 88. 88 tahun. Nah, usia Mang Idi. Oh. Makanya anak-anak anak Jakarta Mang setiap Mang rahasia apa? Nggak punya apa? Allah yang murah. Bener Mang. Tapi tetap dipanggil Mamang ya, bukan Iya. Abah ya. Enggak. Mang Idi ada yang kakek gimana? Kelihatannya ya? masih Ada muda juga. Mang emang soalnya serius. Emang, kok Mang Idi sah? Lihat saya begini, masih gitu-gitu aja. Saya udah satu begini. Oh iya, berubah. Kalau dulu macam si Budi itu anak STN tuh, Iya anak Pancasila. Buset Bun, gimana Bun? Anak dua udah yang gitu, iya Mang. Mang ini masih saya siap ke sini masih gitu. Mang saya sambil minum Mang ya. Ayo, Allah Mang murah, alhamdulillah Mang itu selama umur di sini ya, alhamdulillah kenal Mang ini. Ya. Mang, ini kan kalau kita lihat kan warung seperti Mamang kan mungkin banyak ya Mang ya. Istilahnya di sini apalagi tempat wisata pasti banyak. Nah, kalau di tempat Mamang sendiri nih rahasianya apa sih Mang, atau punya ciri khas atau keunikan apa sih Mang yang bikin orang itu betah atau seneng buat balik lagi ke tempat Mamang itu kan, apalagi tadi sampai dari Bandung, dari Jakarta kan, dari mana-mana. Apa tuh Mang kira-kira? Dari Palembang juga ada. Cuman orang masih orang kelihatan baikannya orang kan. Oh, Kan bahasa Mang ngambil yang penting bebas. Misal datang tamu assalamualaikum, ayo masuk. Gitu aja udah Mang ini mah cerita. Jadi kan warung saya mah enggak, Mang ini mah enggak diem, enggak bebas. Cuk Mang ini ge enggak laki enggak perempuan, silaturahmi dulu. Iya. Pertama, alhamdulillah pas mau masuk atau mau makan, mau ngabal ngambil sendiri, apa pesen kopi apa-apa, cerita tinggal. Tapi rahasianya itu aja. Nah, yang penting basa-basi bener nggak?
Nah, itu bebas lah. Berarti istilahnya orang ini mungkin mah. menganggap Jadi pada seneng. tempat Mang Idi itu ya nyaman, bikin nyaman ya. Iya. Mang Idinya juga orangnya baik hati, asik. Nah, Jadi orang tuh seneng kesini jadi kayak rumah sendiri Mang ya. Iya. Bisa Kadang-kadang udah sebulan, oh ketemu Mang Idi, apalagi udah nahunan. jadi kangen ya, jadi Iya, kangen. ingat cuma Mang Idi. Titip salam dari orang tua dari ibu. Kayak semalam tuh orang Depok. Udah 2 tahun masih nih. Titip salam dari bapak, sehat. Alhamdulillah sehat. Datang dia duaan ke sini. Berarti orang-orang tuh kenapa baik lagi itu merasa nyaman dengan Mang Idinya sendiri dan tempatnya Mang Idi sendiri guys. Jadi tempatnya Mang Idi ini memang udah kayak rumah ya Mang, udah rumah kedua lah. Orang kebaikannya kan sepenting basa-basi lah. Iya. Orang Meskipun kalau dari segi ya jualannya mah makanannya sama aja gitu kan, orek tempe, telur gitu Mang ya, sama aja sama warung-warung yang lain sama. Semampunya Mang Idi lah. Iya. Ya. Tapi yang istimewa itu memang tempatnya dan Mang Idinya sendiri yang memang Cuman baik Mang hati. Idi itu doang. Jadi kalau teman tuh mah aku basah lah, bebas ya. Nah, mau makan, mau tidur langsung aja. Bayar berapa? Punya duit bayar ngesen keropak. Buat kebersihan di dalam. Oh, kotak amal itu ya. Ada 5.000 per orang. Kalau Bebas ada, ya, kalau nggak ada seikhlasnya. bebas. Seikhlasnya aja. Tapi rahasia lain ada nggak Mang? Mang Idi kan udah 88 tahun nih, tapi kelihatannya kayak masih 45 nih. Ada rahasianya nggak Mang? Ada, cuman yang penting Allah rahasianya Allah murah. Oh, berarti Nah, memang itu yang aja. penting mah ibadah, senyum. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Duha, tahajud harus dipegawai. Nah, Iya, iya. Allah mah murah, bebas. Rezeki gampang, Allah murah. Yang penting mah baik sama orang gitu Mang ya. Yang Itu penting rahasia aja. juga itu Nah, kan. yang penting anak-anak pada senangnya gitu doang. Siap, Itu, siap. Alhamdulillah. Bebas, Maidi mah. Mang, ini kan yang datang ke sini tuh kan kebanyakan ya mayoritas anak-anak muda gitu Mang Iya, ya. iya. Nah, Mang Idi sendiri sebagai bisa dibilang jadinya orang tua buat mereka itu, orang tua di sini ada pesan-pesan nggak Mang untuk anak muda zaman sekarang yang mungkin udah ya tergerus macam-macam lah banyak ininya. Tapi nggak ada selama Mang Idi di sini ya, anak-anak muda zaman sekarang enggak. Alhamdulillah lu aman di sini malah. Di Bandungan Komedi alhamdulillah. Di ini ya, di apa namanya? Dilindungi Mang Idi. Diayomi, dinasehatin. Nah, iya. Jangan sampai terlalu gimana lah. Apa gimana jangan Mang Idi mah. Iya Mang, bagus Mang, alhamdulillah. Juga Nasehatnya gimana tuh Mang? Macam nasehatnya kayak gimana? pokoknya yang mana kalau di luar gantung ini terserah keluar dari gitu. Bilang udah jangan, kalau misalkan apa-apa juga ya. Misalnya minum minuman keras gitu, jangan gitu, jauhin lah. Enggak, dijauhin lah. Jualan juga kagak, cari aja di tempat warung lain gitu. Oh iya iya. Istilahnya yang bener mang bilang anak-anak itu. Jadi alhamdulillah dilindungi kembali ini masalah itu malah satu. Yang penting apalagi dia pada sholat dekat musola ini ya. Alhamdulillah barokah mang ini gitu. berarti pesan-pesannya jauhin hal-hal yang negatif, Yang enggak diperlukan jauhin aja lah, jangan dikerjain. lakukan hal-hal baik lah. Nah itu. Oke. Jadi, Oke, guys, itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan pemilik salah satu warung di kawasan Cibodas di Gunung Gede Pangrango ini, di Gunung Gede Pangrango ini, yaitu Mang Idi. Mang Idi ini udah legend guys. Buktinya tadi beliau juga bercerita ada satu anak muda yang dulu masih SMA kesini membuat warung Mang Idi jadi base camp dan sekarang sudah bekerja bahkan di Amerika guys. Tapi tidak lupa dengan Mang Idi, masih nelpon. Dan bukti lainnya itu lihat di sini juga banyak stiker-stiker dari klub motor, dari pecinta alam, dari komunitas-komunitas seni dan lain sebagainya. Dan tempat Mang Idi memang nyaman. Kenapa banyak yang orang-orang yang kembali lagi ke sini itu karena pertama Mang Idinya baik hati, tempatnya nyaman juga, asik. Di sini boleh bisa istirahat juga, nginep gitu, bahkan tanpa tarif, istilahnya seikhlasnya. Juga makanan juga enak-enak, minumannya juga lengkap, ada kopi segala macam. Jadi tadi juga Mang Idi juga ada sedikit pesan dan nasihat untuk anak muda sekarang. Jauhi hal negatif, lakukan hal baik. Oke guys, jangan lupa bahagia, tetap tersenyum. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Komen juga di video ini, mungkin kalian punya ide atau gagasan profesi apa atau siapa yang bisa kita
ajak ngobrol-ngobrol singkat di video berikutnya. Oke guys, salam monitor.